Membuka rahasia penyakit melalui jari tangan dan manfaat zikir dengan hitungan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 16 menit ke depan saya ingin menjelaskan tentang rahasia penyakit melalui jari tangan dan manfaat zikir dengan hitungan tangan. Ya teman-teman, indikator kesehatan bisa dilihat dari tanda-tanda tubuh. Salah satu tanda tubuh adalah azas 5 jari. Azas 5 jari ini adalah 5 jari. Jari telunjuk ini menandakan usus. Jari tengah menandakan jantung. Jari manis menandakan imunitas. Dan jari kelingking menandakan rahim atau tulang belakang. Teman-teman, cobalah Anda lihat pada ruas jari tangan Anda. Kalau ruas jari kehitaman, di ruas jari-jari ini ada kehitaman, maknanya badan kita penuh dengan racun dan toksik. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan badan kita menjadi sembelit. Bagi wanita, lihat pada jari kelingking. Lihat pada jari kelingking. Apabila meruncing atau bengkok, ini maknanya headnya tidak teratur dan terjadi keputihan. Kalau telapak tangan berbintik, di sini ada bintik-bintik putih, teman-teman. Kalau telapak tangan ini berbintik, maka mungkin ada masalah dengan angin. Kemudian apabila ada jari membengkak, biasanya ada bengkak di sini. Apabila ada jari membengkak atau tangan mengembung, pertanda kurang vitamin B6. Sedangkan jika ibu jari ini berwarna biru kehijauan, di sini, itu maknanya seorang itu mengalami masalah sinusitis, alergi, dan penyakit paru-paru. Teman-teman, jika terdapat urat biru atau hijau pada pergelangan tangan di sini, teman-teman, maka sepanjang jari dan betis juga berwarna hijau atau ada urat-urat biru di sana, maka itu petanda seseorang mengalami stres. Jadi di sini bisa biru, di sini bisa hijau, di betis bisa hijau, maka pertanda itu ada stres. Kemudian apabila ada bintik-bintik putih pada kuku, itu pertanda kurang seng. Kemudian apabila ada kulit di sini bersisik, dan warnanya kemerahan, artinya pertanda kurang zat seng, vitamin C kurang, dan vitamin E juga kurang. Nah teman-teman, kita akan mendalami tentang telapak tangan dan jari-jari pada berikutnya. Nah, itu tentang pengobatan metodik sujok melalui jari tangan. Ya, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan lagi. Ya, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Di situ dijelaskan tentang titik-titik pada jari tangan. Ya, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi metode yang lain, yaitu berzikir dengan tangan. Ya, kita berzikir dengan tangan, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakbis, dan
Hitunglah dengan jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Ya teman-teman, demikian adalah hadis riwayat dari Tirmizi. Sebuah sistem keilmuan baru yang masuk ke Indonesia mengajarkan sebuah sistem kemiripan yang disebut korespondensi. Sistem korespondensi ini bahwa tubuh besar memiliki kemiripan di tubuh kecil, yakni di telapak tangan dan telapak kaki. Teman-teman, jari tangan bahkan bisa mewakili seluruh tubuh manusia secara utuh. Bahwa ruas pertama dari ujung kuku mewakili kepala kita. Ruas tengah kedua mewakili bagian dada. Dan ruas ketiga dekat dengan telapak tangan mewakili bagian perut kita. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Pada ruas pertama yang mewakili kepala berarti semua organ di kepala mulai otak, mata, hidung, mulut, telinga, gigi, lidah, dan lain-lain. Semua termasuk di dalamnya. Demikian pun pada ruas kedua, maka organ jantung, ini pertama ini kedua. Demikian pun pada ruas kedua, maka organ jantung, paru, diafragma, dan lain-lain juga termasuk di dalamnya. Pada ruas ketiga, terdapat korespondensi letak organ lambung, limpa, hati, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, dan ginjal, dan lain-lain. Satu lagi konsep, glomerulus ball of correspondence atau bola energi yang dikirimkan ke seluruh tubuh, termasuk telapak tangan dan kaki, juga jari. Ini adalah titik nyeri yang dikirimkan dari sumber organ yang sakit dengan tujuan agar dilakukan pengobatan dengan konsep sentuhan, tekanan, pijatan, dan lain-lain di jari. Misalnya agar terjadi perbaikan di tempat sakit karena ada kiriman energi elektromagnetik. Teman-teman, zikir ba'da sholat dengan melakukan pada jari jemari, maka secara tidak langsung terdapat hikmah yang luar biasa. Hikmah apa itu? Yaitu terjadinya tekanan atau pijatan korespondensi, ya, organ dan anggota tubuh, sehingga kiriman Q electric wave alias gelombang listrik kesembuhan terjadi dengan baik. Dan ini reaksi positifnya bisa kembali menjadikan diri sehat. Ya teman-teman, kita semakin mendalami dan mencoba mengamati kebesaran ilahi, semakin menjadikan kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya. Ya teman-teman, sekarang kalau kita lihat ya teman-teman, di jari kelingking, nih teman-teman. Ya, kita ulangi teman-teman. Coba kita perhatikan di jari kelingking. Ya, ini di jari kelingking. Di jari kelingking pertama ada satu titik cairan urin. Ini. Berikutnya titik Mingmen.
Ini titik min. Dan yang ketiga adalah titik sesak napas A3 daerah sini. Ya, itu di jari kelingking. Kemudian di jari manis. Ini daerahnya. Di jari manis pertama titik paru. B, ini titik B. Dan ini adalah B1 atau titik paru. Kemudian yang kedua titik liver. Ini titik liver. Biasanya kita hitung kayak gini ya teman-teman. Kalau kita habis zikir sini. Ya. Kemudian ketiga B3 adalah titik penenang dari kaget. Jalurnya di sini teman-teman. Nyambung ke sini. Sampai garis pembatas ini masuk di sini. Ya. Di sini adalah titik B3. Lihat dari jalur ini. Ya. Titik B3. Kemudian sekarang titik C. Titik C1. Titik C adalah jari tengah. Ini di pucuk ini teman-teman, titik C. Titik C. Titik C adalah pertama titik pertolongan pertama. Kemudian titik C2. Titik C2 adalah titik jantung. Titik yang ketiga, titik C3 di sini teman-teman. Titik C3 adalah titik Sanjiao atau seluruh organ dalam. Kemudian yang keempat atau C4 di sini teman-teman, jauh. Titik C4 adalah titik lambung dan usus. Sini, ini seperti refleksi tangan. Titik lambung dan usus. Dan yang kelima adalah titik tungkai. Ada di sini, jauh. Titik tungkai. Kemudian yang D, jari telunjuk. Lokasinya sini. D1 adalah titik usus besar. Jadi kalau kita tekan demikian, maka titik usus besar aktif, bisa mengobati titik usus besar. Kemudian titik D2, titik usus kecil. Kemudian D3, titik sesak napas, ada di bawahnya, di sini. Ya, ini D3. Terakhir di jempol, areanya ini teman-teman, sampai sini. Titik jempol ini pertama titik limpa. Titik limpa di sini teman-teman, adanya di dalam. Titik B, titik E1, titik limpa. Kemudian berikutnya adalah titik dada. Titik dada di E2. Kemudian titik E3. Titik E3 titik pergelangan kaki. Adanya di tulang sini teman-teman. E3 di dalam tulang. E3 di sini. Titik pergelangan kaki. Kemudian E4 titik amandel. Adanya di sini. Kemudian titik malaria atau panas dingin adanya di sini. Ya, demikian teman-teman penjelasan daripada gambaran area titik-titik seperti titik refleksi ya teman-teman. Ya, ini adalah titik dari sujok.
pengobatan model ala Korea. Ya, mudah-mudahan berguna teman-teman. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Bersama saya Rumah Sehat Tera Afiat dan saya Ferry Jaya Priyana.